Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi laqad arsalna ila qablika. Demi Allah telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu. Fajayyana lahumu syaitanu a'malahu. Maka kemudian setan menghiasi perbuatannya, sehingga mereka menganggap bahwa perbuatan buruk itu baik, sehingga mereka menolak terhadap dakwah yang dilakukan oleh para nabinya, bahwa waliyuhumul yauma, dan mereka itu kemudian menjadi pemimpinnya pada hari ini. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih bersama dengan setan itu. Ya memang kalau misalnya ketika kita ingin mengajak orang untuk berbuat baik, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, kemudian banyak orang yang menolaknya, tidak menerima, maka Allah berpesan, jangan kendur untuk terus berdakwah. Karena para Rasul sebelum Nabi Muhammad juga sama, mereka didusdakan. Itu karena mereka terpengaruh oleh tipu daya setan. Wa ma anjalna 'alaikal kitab, dan tidak diturunkan Alkitab atau Al-Quran illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, kecuali supaya menjelaskan terhadap apa yang mereka berselisih tentang hal tersebut, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika orang-orang belum memahami bahwa ini benar dan ini salah, maka diturunkanlah dengan bimbingan wahyu, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk kepada umat manusia. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Memang syaratnya yang pertama harus iman dulu. Kalau sudah tidak beriman memang akan sulit. Maka Al-Quran itu menjadi tidak bermanfaat. Padahal Al-Quran memiliki fungsi menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Maka Al-Quran ini dia akan menghidupkan hati yang mati, sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang mati. Allahu anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Bahya bihil ardo ba'da mautiha, maka tanah itu kemudian hidup setelah tanah itu mati. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengarkan Al-Quran itu, bahwa tanah yang tandus, yang mati, yang kering, turun hujan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Itu adalah salah satu kekuasaan Allah. Wa innalakum bil an'ami la ibrah, dan untuk kalian pada binatang ternak terdapat sebuah pelajaran, bahwa setelah tumbuhnya rumput-rumputan karena hujan itu kemudian dimakan oleh binatang ternak, ini terdapat sebuah pelajaran. Ini juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan binatang ternak kepada manusia. Nuskikum mimma fi butunihi, aku memberikan minum kepada kalian terhadap apa yang ada dalam perut binatang ternak itu. Mimbaini parsiu wadamil labana, di antara kotoran dan darah itu keluar air susu. Olisosa igolisaribin, yang bersih dan mudah ditelan bagi orang-orang yang mau meminum air susu itu. Jadi susu ini sangat cocok untuk tubuh manusia. Padahal dia berasal dari rumput yang dimakan oleh hewan. Coba kalau kita makan rumput, bagaimana rasanya? Tapi susu itu manis. Dan menariknya lagi bahwa susu itu keluar di antara darah dan kotoran. Sehingga janganlah kendur dalam berdakwah. Selalu basahi hati dengan Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, boleh jadi hati yang mati itu, hati yang kering itu akan menjadi hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Dan memang berbagai macam dampak daripada Al-Quran itu, air hujan itu. Ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Bahwa dari sumber yang sama, dari rumput, itu akan ada menjadi darah, ada yang menjadi susu yang bermanfaat, ada juga yang menjadi kotoran. Maka itulah pelajaran dari kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.